Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Persib Bandung kembali mencatatkan rekor tidak terkalahkan setelah mengalahkan Barito Putra di pertandingan ke-14 dengan skor 2-1. Tetapi di balik kemenangan Maung Bandung ada insiden yang sangat begitu memilukan, yaitu Deddy Kusnandar mengalami cedera patah kaki fibula di bagian kanan, tepatnya di bawah mata kaki. Dan kondisinya sekarang masih tahap observasi dan sedang dirawat di rumah sakit di Bandung. Nah, pada video kali ini gua akan bahas tentang faktor yang membuat Deddy Kusnandar mengalami patah kaki dan apa saja perbaikan yang harus segera dilaksanakan oleh PT Liga Indonesia selaku penyelenggara Liga 1 di Indonesia. Tapi sebelum gua lanjutkan, gua ingat kepada kalian, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita bersilaturahmi dan tentunya semoga channel ini cepat mencapai 1000 subscriber. Gue akan mulai dari faktor yang membuat Deddy Kusnandar mengalami patah kaki fibula. Nah, sebelum match antara Persib Bandung melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, ya, tepatnya ketika para pemain Persib sedang melakukan uji lapangan di H-1 pertandingan, para pemain Persib Bandung ya itu mengeluhkan lapangan ini keras. Lalu alur bola itu tidak stabil. Nah, begitupun yang dikatakan oleh pelatih Persib yaitu Boyan Hodak setelah kemarin pasca Persib Bandung melakoni laga melawan Barito Putra. Dalam konferensi pers ya bersama awak media, Boyan Hodak mengatakan bahwa kondisi lapangan ini sangat begitu jelek, sangat begitu tidak layak untuk digunakan di pertandingan Liga 1 di Indonesia. Karena yang pertama keras, ya. Yang kedua alur bolanya tidak lancar, tidak stabil. Sehingga pemain itu harus bekerja 2 kali ekstra lebih besar ya ketika bertanding di lapangan tersebut. Nah, menurut data dan fakta ya yang dirasakan oleh para pemain, lalu juga yang dilihat oleh pelatih, yang dirasakan oleh pelatih, gua mempertanyakan karena ya sebelum Liga 1 2024-2025, PT Liga Indonesia itu sudah melakukan inspeksi lapangan ya yang akan dilakukan dan digunakan di pertandingan Liga 1 2024-2025. Dan banyak stadion ya yang tidak memenuhi aspek kriteria standar FIFA yang banyak digunakan oleh liga-liga di seluruh dunia. Nah, tetapi kenapa Stadion Sultan Agung yang ada di Bantul ini itu masuk kepada daftar stadion yang bisa digunakan? Padahal kondisinya itu sangat begitu memprihatinkan. Dari segi lapangan yang dirasakan oleh pemain tadi kasar, keras, juga rumputnya kurang baik. Dan bukan hanya rumput dan lapangan, fasilitas di locker room, di stadion pun itu banyak juga dikeluhkan. Jelek sekali. Ini Mark yang mengatakan, Kapten Persib yang mengatakan, Boyan Hodak juga mengatakan bahwa stadion dan fasilitas ini sangat tidak begitu memadai. Nah, kembali ke pertanyaan gua, kenapa ini bisa lolos inspeksi? Ya, kalau misalnya keadaannya buruk, karena ya lapangan buruk itu ya mungkin sudah sangat lama gitu ya. Tetapi ya baru ada insiden yang terhadap Deddy Kusnandar yang membuat lapangan ini banyak sekali dikritik. Tapi dari kemarin ke kemana aja gitu. Nah ini gue mau pertanyakan, apakah memang ya standar Liga 1 paling rendahnya itu seperti stadion yang ada di Bantul ini? Atau misalnya seperti apa? Nah, ini gue sedang menerka-nerka, mencerna-cerna ya. Kenapa gitu bisa dipakai pertandingan sekelas Liga 1? Terutama kepada panitia penyelenggara. Kalau misalnya tahu lapangannya buruk, ya kan? Kenapa gak mencari opsi lain yang lebih bagus, yang lebih layak, gitu ya? Kan banyak tuh di Yogyakarta stadion-stadion yang memang baik untuk digunakan, bukan hanya stadion yang ada di Bantul itu, ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, gua harus kembali mengkoreksi gitu ya tentang jadwal Liga 1 yang juga banyak dikeluhkan oleh seluruh tim, seluruh pemain, seluruh pelatih ya bukan nggak seluruh juga gitu ya, tapi banyak lah, banyak tim, banyak pelatih yang mengeluhkan tentang jadwal Liga 1 yang sangat padat, apalagi untuk tim-tim yang bermain di kancah Asia. Ngeluh bawaannya, ngeluh aja gitu ya. Tetapi gak ada respon dari PT Liga Indonesia tentang jadwal Liga 1. Nah, gua menangkapnya begini, jadwal di Liga 1 ini ya bagusnya sudah ditetapkan di awal gitu ya. Jadwal ini sudah disepakati ketok palu bersama klub-klub. Ya, tetapi jadwal di Liga 1 ini itu hemat gua itu lebih mengikuti ya media tempat
yang mendapatkan hak siar untuk menayangkan BRI pertandingan di BRI Liga 1. Ya, lihat aja gitu ya buktinya bahwa pertandingan BRI Liga 1 itu semuanya disiarkan di TV. Bisa ditonton oleh kita setiap hari. Nah, alhasil ya yang tadinya pertandingan itu harusnya seperti liga-liga top Eropa ya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ya paling lama. Nah, di Indonesia itu bisa sampai Rabu gitu. Ya, artinya sampai 5 hari loh. Yang membuat persiapan tim juga menjadi berat. Itu satu. Yang kedua, di Indonesia ya, jarak antara satu stadion ke stadion lain itu kan pada jauh. Ya, Persib bermain kemarin di Stadion Sultan Agung di Bantul, di Yogyakarta. Itu kan perjalanannya lumayan. Harus naik pesawat, terus naik kereta. Ya kan? Ini kan membutuhkan daya tahan tubuh yang sangat begitu luar biasa. Lelah kan? Belum bermain juga kan udah lelah di perjalanan. Apalagi bermain di luar Pulau Jawa. Kalimantan, Sumatera, Bali. Ya kan? Sulawesi. Itu kan membutuhkan effort yang lebih banyak lagi gitu. Nah, harusnya ya PT Liga Indonesia ketika membuat jadwal itu melakukan analisa yang memang berdasarkan karakteristik ya di Indonesia itu tersendiri. Nah, jadi kan di kita kan ya karena terlalu terlalu finansial gitu ya, terlalu mengarah ke arah sana gitu. Bahkan ya urusan jadwal pun ya kan kita ya karena mau ada cuannya gitu ya dari tayangan televisi sebenarnya gue gak tahu, tapi ya harusnya ya kita lebih objektif lagi terkait jadwal dan situasi tim saat saat akan bertanding baik home maupun away ya kan. Ini menurut gue harus segera dilakukan perbaiki lagi ya kalau misalnya kita ingin berprestasi ya bukan hanya di tingkat ASEAN tapi di tingkat dunia bahwa liga ini sangat begitu disegani karena kita punya potensi loh, punya potensi untuk menjadi top liga di dunia ya karena kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak negara-negara lain ya, dari supporter, dari gaya dan ciri khas bermain ya, dan banyak hal yang membuat kita ini sangat diperhitungkan loh. Nah itu dua hal itu ya, yang pertama tentang stadion, tentang lapangan, yang kedua tentang jadwal yang sangat padat ya, sehingga stamina dan peran pemain di lapangan itu sangat besar. Karena pemain B Liga 1 beda dengan pemain tarkam gitu, beda dengan pemain amatiran. Ya, kalau kita sebagai pemain amatiran mau bertanding di lapangan seperti apapun yang penting hijau aja, itu jadi-jadi aja gitu. Tapi untuk pemain profesional, atlet profesional sepak bola, itu kan mengeluarkan teknik, mengeluarkan apapun, bermain tempo dan sebagainya, itu membuat mereka kan harus bekerja 5 kali lebih besar dari pemain amatir. Nah, itu pun ya jika tidak ditunjang oleh fasilitas lapangan yang baik, maka mereka akan menjadi resiko yang lebih fatal lagi seperti yang terjadi di Deddy Kusnandar. Dan kabar terbaru dari Deddy Kusnandar saat ini, Deddy Kusnandar sedang dirawat di rumah sakit di Bandung ya, dan sedang dilakukan observasi apa tindakan yang tepat untuk menangani kasus Deddy Kusnandar ini ya agar Deddy Kusnandar bisa bermain ya, bisa pulih dengan begitu cepat dan baik dan kembali ke format terbaiknya. Nah, itu yang bisa gue sampaikan. Silakan tulis di komentar jika Anda punya pendapat yang memang berkaitan dengan topik ini. Dan juga tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa like-nya. Mari bantu channel ini agar cepat mencapai 1000 subscriber ya, dan semoga juga channel ini membawa berkah ya khusus untuk gua ya pemilik channel dan untuk semuanya, untuk kalian sebagai penonton yang selalu menonton channel tayangan-tayangan dari channel JP Story. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Gua JP Story, salam sepak bola.